Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 10 Mei 2022, Ofisi Pekan keempat, Hari Minggu Paskah keempat. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan,
hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Haleluya. Mazmur 101. Allah menghibur kita dalam segala penderitaan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Semoga seruanku sampai kepadamu. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Pada hari kesesakanku, dengarkanlah aku pada hari aku berseru. Bersegeralah menjawab aku. Sebab hari hidupku lenyap bagaikan asap. Tulangku membara seperti perapian. Hatiku layu seperti rumput yang hangus, dan aku menjadi mangsa dewa maut. Rahangku nyeri karena menggigil ketakutan. Aku tinggal tulang berbungkus kulit. Aku kesepian seperti burung undan di padang gurun, seperti burung hantu di puing-puing. Aku tak dapat tidur dan merasa seperti burung pipit yang sepanjang hari bertengger sendirian di atas atap. Musuhku menghina aku, lawanku mempermainkan daku. Abuku makan sebagai santapan, dan minumanku kucampur dengan air mata. Karena amarah dan murka-Mu, Engkau mengangkat dan membanting aku. Hari hidupku bagaikan bayangan yang menghilang,
dan aku menjadi layu seperti rumput. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga seruanku sampai kepadamu ya Tuhan. Janganlah kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Haleluya. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Haleluya. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau bersemayam dari sedia kala, dan takhta-Mu bertahan sepanjang segala masa. Engkau akan bangkit untuk mengasihani Sion, sebab sudah waktunya untuk merelai dia. Sungguh saatnya telah tiba. Sebab para hamba-Mu amat sayang akan batu-batunya. Mereka terharu melihat puing-puingnya. Kemudian para bangsa akan menjunjung tinggi nama-Mu ya Tuhan. Dan semua raja akan mengakui kemuliaan-Mu. Sebab Engkau akan membangun Sion kembali dan menampakkan diri dengan mulia. Engkau akan mendengarkan doa orang yang terlantar. Engkau tidak menolak permohonan mereka. Hendaknya ini dituliskan bagi anak cucu kita, supaya angkatan yang akan datang memuji Tuhan. Tuhan memandang dari gunung-Nya yang kudus. Ia memperhatikan bumi dari surga. Ia mendengarkan keluhan orang tawanan dan membebaskan orang yang dihukum mati. Semoga nama Tuhan dimaklumkan di Sion, dan pujiannya diperdengarkan di Yerusalem. Bila para bangsa datang berkumpul bersama raja mereka untuk beribadat kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, dengarkanlah doa orang yang terlantar. Haleluya.
Engkau meletakkan dasar bumi ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Haleluya. Tuhan melumpuhkan tenagaku dengan kekuatannya. Ia memperpendek masa kejayaanku. Aku berdoa ya Allahku, jangan aku Kau panggil di tengah hidupku. Sedangkan tahun-tahun-Mu berlangsung turun-temurun. Di zaman purbakala Engkau meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Semuanya menjadi usang seperti pakaian. Engkau mengubah mereka seperti orang berganti pakaian, dan mereka hilang lenyap. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berakhir. Anak cucu hamba-Mu akan hidup dengan aman, dan keturunan mereka tetap tinggal di hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkau meletakkan dasar bumi ya Tuhan, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 14b sampai 43. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu Ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel.
Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa.
yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat hal sakramen Maha Kudus, pasal ke-18. Hendaklah manusia jangan menyelidiki sakramen ini secara berlebih-lebihan, melainkan tundukkanlah pikirannya kepada iman kudus, selaku murid Kristus yang rendah hati. Segenap budi dan penyelidikan kodrati harus mengikuti iman, bukanlah mendahului dan memperkosanya. Sebab iman dan cinta kasih kini melampaui segala-galanya, dan kedua-duanya bekerja secara gaib dalam sakramen yang termulia ini. Tuhan Allah dengan kuasa-Nya yang kekal, tak terbatas dan tak terhingga, menciptakan hal-hal yang besar dan tiada terduga, baik di langit maupun di atas bumi, dan pekerjaannya tak mungkinlah dipahami. Andai kata pekerjaan Tuhan dapat dimengerti dengan mudah oleh pikiran manusia, niscaya tak bolehlah pekerjaan Tuhan disebut ajaib dan tak terkatakan adanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita mendaraskan Madah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir.
Engkau dipuji, Gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu, yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita berdoa bagi sesama kita. Pertama-tama marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini di seluruh dunia segera berakhir. Marilah kita berdoa juga bagi peperangan antara negara Rusia dan Ukraina. Semoga peperangan ini segera berakhir. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan juga bagi mereka yang pada saat ini
masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan mematahkan belenggu tersebut serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang masih terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Tidak lupa juga, marilah saudara, kita berdoa bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami merayakan misteri kebangkitan Tuhan. Semoga kami layak menikmati sukacita penebusan kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.